Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabatku kaum muslimin dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini berbagi 5 fakta, 5 filosofi yang terkandung di bulan Ramadan untuk kehidupan yang terbaik. Baiklah, 1. As-sawmu ay al-imsaku. Artinya apa? Puasa adalah menahan. Sadarkah kita di seluruh aspek ibadah ada makna puasa? Salat misalkan, al-imsak, yang jelas salat enggak makan, enggak minum. Tetapi lebih dari itu, menahan diri, al-imsak, anit tafakkur bisyughul. Menahan diri dari memikirkan pekerjaan, memikirkan hutang, memikirkan apapun. Just 5 minutes, hanya 5 menit misalkan, khusyuk kepada Allah. Jadi, dalam salat ada terkandung filosofi puasa. Dalam zakat misalkan, apa maknanya puasa di sana? Menahan diri dari ingin pelit. Karena pelit adalah sikap semua manusia. Perlu kita melawannya sedikit demi sedikit. Maka Allah mencintai hamba-hambanya yang suka berbagi. Yang kedua. Nah, dalam haji misalkan, apa yang ditahan? Menahan kerinduan di tanah air, menahan meninggalkan pangkat, jabatan, semuanya sama, bajunya sama. Subhanallah, ternyata puasa ada filosofinya di semua praktek ibadah. Makanya puasa pahalanya paling besar. Disebutkan as-saumuli wa ana ajzi bihi. Jadi kalau ingin ibadah-ibadah yang lain bermakna seperti puasa, maka perlu menata hati kita. Menata hati bagaimana agar ibadah kita tidak untuk manusia. Puasa yang kedua mencari ridho Allah saja. Karena apa? Mencari ridho manusia. Kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua manusia. Pasti ada like, dislike. Maka itu wajar kalau ada orang yang pro, kontra, tidak suka sama kita. Biasa saja bro. Tenang. Nah, tahan diri untuk membalas dengan ketidakbaikan. Difitnah, ya siapa yang tidak difitnah? Rasul pun difitnah. Dulu Nabi Muhammad juga dibilang pembawa bid'ah, ajaran baru. Rasulullah, ya. Dan yang ketiga, dalam hidup kita mesti punya target. Puasa, lakukan apapun sekecil itu untuk meraih target kita. Miliki target hidup. Kalau kita tidak punya target, seolah hidup tidak ada yang diperjuangkan. Iya. Kalau puasa targetnya apa? Mampu menahan diri, tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Bukan begitu. Yang minimalis seperti itu, lakukan itu. Tetapi lebih dari sekedar itu kita mesti harus menghayati. Hidup mesti ada target pendek, target agak jauh, target akhir pasti dilakukan. Dan yang berikutnya, dengan Ramadan ini mesti seseorang sadar diri. Seberapapun kita bisa lari dari realita, lari dari kenyataan, lari dari tanggung jawab, kita tidak akan pernah bisa lari dari punggung kita. Iya, emang bisa hidup kepala doang. Punggung kita, di sana ada kesalahan yang tidak akan pernah bisa kita tinggalkan. Di tempat yang baru, emang gak ada kesalahan, akan selalu ada. Bahkan ujian, tes, itu selalu ada salahnya. Minimalis kesalahan menghantarkan kita layak menjadi semakin baik. Dan yang terakhir, betapapun kita suka dengan Ramadan, Ramadan pasti akan meninggalkan kita. Betapapun seseorang mencintai istrinya, anaknya, pekerjaannya, jabatannya, kemungkinannya 2. Kalau jabatan tidak meninggalkannya,
kita yang akan meninggalkannya. Maka selama masih kita berada pada tempat yang kita cintai, kita sayangi, lakukan yang terbaik. Apapun profesi Anda, lakukan yang terbaik dan Anda akan dikenang sebagai orang yang berbuat baik. Kita ulangi, 5 dasar. 1, kita harus tetap mampu menahan emosi, menahan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar yang kedua, tidak bisa menyenangkan semua orang. Kalau ada yang tidak pro, wajar saja, tetap tenang. Dan yang ketiga, lakukan apapun usaha untuk mencapai target kita. Target mesti ada. Kalau kita tidak punya target, hidupmu tidak ada yang kamu perjuangkan. Yang keempat, salah itu wajar. Tidak ada orang yang tidak berbuat salah. Lari dari kesalahan, akan ada menemukan kesalahan yang baru. Tetaplah sadar, sabar, dan tetap gentle. Dan yang terakhir, betapapun kita mencintai apapun, kita pasti akan meninggalkannya. Mumpung masih ada, berbuat baiklah. Insya Allah Anda dikenang sebagai orang yang soleh. Semoga 5 hal ini bermanfaat untuk kita semuanya, membekali kita dan bisa menjadi inspirasi, menghantarkan menjadi pribadi-pribadi yang berprestasi dan juara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.